warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah pada zaman dulu kala, di suatu sore yang cerah, Abu Nawas datang ke warung teh. Kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kamu tahu, engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kulakukan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani mantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat hukumannya. Pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. "100 keping uang emas. Di samping itu, Baginda harus tertawa tak kalah engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas kemudian pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya tersebut. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kemungkinan besar kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Al-Buju pemenggal kepala. Minggu depan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Buju. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan tersebut. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah, karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang, kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa, karena Abu Nawas tidak datang. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba aturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun Tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda merasa bingung mendengar pengakuan tersebut.
"Karpet yang mana engkau maksudkan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging, menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja pun melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas. Baginda Raja kemudian tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kaku. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Dikisahkan, tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Terkadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot. Sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas, ada yang sering mengajukan bermacam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut dan merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut dan menerima jawaban Abu Nawas dengan puas. Giliran orang ketiga maju. Pertanyaannya pun 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Ketika orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian tersebut. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda?
Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil, karena itulah yang tampak di matanya. Jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan. Jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bahwa bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun merasa puas. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian si murid itu bertanya lagi, "Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan?" Tanyanya. "Mungkin," jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu. "Bagaimana caranya?" Tanya si murid lagi. "Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru," ujar si murid antusias. Doa itu begini, "Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itu, terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar." Dikisahkan, pada suatu ketika di pasar Baghdad, Abu Nawas membuat kaget masyarakat yang sedang fokus dengan geliat perekonomian di dalamnya. "Wahai manusia, saya Abu Nawas. Saya adalah orang yang tidak suka dengan yang hak. Saya suka pada fitnah dan saya lebih kaya daripada Tuhan," teriaknya di hadapan ratusan orang. Orang-orang yang berada di pasar merasa terkejut, sebab selama ini Abu Nawas dikenal sebagai seorang muslim yang taat, meskipun dikenal sebagai orang yang jenaka. Pada akhirnya, Abu Nawas ditangkap polisi dan disidang di hadapan sang raja. "Hai Abu Nawas, benarkah kau berkata begitu?" tanya Baginda Raja dengan tegas. "Benar, wahai raja," jawabnya santai. "Mengapa kau katakan demikian? Sudah kafirkah engkau?" tanya raja kembali. "Tuan tidak usah marah. Saya melakukan ini karena juga sebenarnya Tuhan melakukan begitu." Abu Nawas menjawab dengan serius. "Gila kau. Saya tidak sama sekali demikian," jawab sang raja dengan perasaan marah. "Tunggu dulu, wahai raja. Sebentar akan saya jelaskan," jawab Abu Nawas. "Baginda Raja, setiap kali saya mendengar talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak.
Nah, siapa orangnya yang tidak membenci kematian dan neraka? Bukankah engkau juga membencinya? Ujar Abu Nawas menjelaskan. Cerdik pula kau. Tapi bagaimana ucapanmu yang mengatakan bahwa kau menyukai fitnah? Lanjut sang raja. Wahai raja, bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah? Namun bukankah raja juga memiliki harta dan anak-anak juga sebagaimana saya? Tanyanya. Ya memang, tapi bagaimana sampai kau bilang lebih kaya dibandingkan dengan Tuhan? Jawab sang baginda. Ya, saya lebih kaya dari Tuhan karena saya memiliki harta dan anak, sedangkan Tuhan tidak. Jawab Abu Nawas. Itu memang benar. Namun mengapa kau katakan itu di hadapan publik? Tanya baginda raja. Agar saya ditangkap dan dibawa ke baginda raja. Apa untungnya kau ditangkap dan dibawa ke sini? Agar saya diberi hadiah oleh raja. Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban-jawaban Abu Nawas, baginda raja dan orang-orang yang sebelumnya menghakimi Abu Nawas berbalik menjadi tertawa riang. Tak lama kemudian, baginda raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Tingkahnya selain membuat sang raja terhibur, juga banyak memberi solusi persoalan yang dihadapi oleh baginda raja dengan cara-cara yang unik. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh baginda Harun al-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim yang zalim tersebut. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang sehingga terdengar sampai ke telinga sang hakim. Sang hakim yang zalim mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda tersebut menolaknya karena pernikahannya hanya ada di dalam mimpi dan dirinya hanya memberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda tersebut tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda tersebut jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda tersebut, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda tersebut menceritakan semua kejadian yang menimpanya itu.
Mendengar penuturan tersebut, wanita tua itu tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Kemudian, wanita tersebut membawa pemuda Mesir ke hadapan Abu Nawas. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas pun langsung mengambil tindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, saya Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" Tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja pun merasa heran dan aneh dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim pun tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menyuruh masuk pemuda Mesir untuk memberi kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silakan Paduka tanya kepada pemuda Mesir ini," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda Mesir pun langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezaliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah selesai pemuda tersebut bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Bukan Abu Nawas kalau tidak memiliki otak yang cerdik. Pantas saja dalam kisah-kisah yang dituturkan, ia dikenal sebagai pemberi solusi atas apa yang dirisaukan oleh raja dalam hidupnya, baik soal dirinya, keluarga, bahkan masalah kerajaan itu sendiri.
Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok penyair yang cerdas dan banyak akal. Tak jarang, dirinya sering diperintahkan Baginda Raja Harun al-Rashid untuk menjawab sesuatu yang sulit. Karena kecerdasannya itulah, Abu Nawas selalu mendapat jawaban dengan mudah. Abu Nawas memiliki banyak sahabat. Salah satu sahabat Abu Nawas tersebut bernama Daras. Suatu hari, ia bercerita. Seminggu yang lalu, Baginda Raja memberi keringanan berupa potongan hukuman bagi para tahanan di penjara. Para tahanan itu merasa senang karena diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Jadi untuk tahanan yang dihukum 12 tahun tinggal menjalani hukuman 6 tahun saja. Kemudian jika seorang tahanan dihukum 30 tahun, maka hanya mendapat 15 tahun saja. Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanan yang dari tadi ingin disantap. Jadi masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup, sampai sang tahanan tersebut meninggal nantinya, artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal tak ada yang tahu kapan seorang itu meninggal, karena tak ada yang tahu berapa lagi umur seseorang, kata Daras. Berat juga masalahnya ya. Tapi beri saya waktu 10 menit saja. Saya menghabiskan makanan ini dulu, kemudian saya akan berpikir dengan serius, ucap Abu Nawas sambil melahap sisa makanan di piringnya. Setelah makanan itu habis, wajah Abu Nawas nampak ceria. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan solusi masalah tersebut. Kalau menurut saya, begini saja. Masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sebenarnya ahli matematika tersebut. Oleh karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut ya mudah saja diselesaikan, jelas Abu Nawas. Caranya, ucap Daras yang terus nyerocos merasa penasaran. Jadi begini, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja. Sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti persamaan, tutur Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Dikisahkan, pada suatu hari, melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau kemudian memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi resikonya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur, mengingat
beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Akhirnya, pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja kemudian duduk di atas panggung. Beliau lalu memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Kemudian Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Mendengar pertanyaan Baginda, peserta pertama pun pucat pasi. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung. Ia tidak mampu menjawab sanggahan sang raja. Ia pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Giliran peserta ketiga. Dia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan, "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia kemudian dimasukkan ke penjara. Kini tibalah giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Dia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat.
Agak lama Baginda Raja merenung. Baginda Raja tidak bisa memberi sanggahan kepada jawaban Abu Nawas. Kali ini, Baginda pun hanya diam dan tersenyum. Abu Nawas adalah seorang yang cerdik yang hidup di masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Semasa hidupnya, ia sering menjadi penghibur raja, meski tak jarang juga membuat sang raja jengkel dengan dirinya. Bukan hanya jahil dengan manusia, Abu Nawas ternyata juga pernah mengelabui malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Diceritakan, pada suatu ketika sebelum Abu Nawas wafat, dia meminta istrinya agar mengkafaninya dengan kain kafan yang sudah usang. Sewaktu beliau wafat, maka sang istri pun memenuhi wasiatnya untuk mengkafaninya dengan kain kafan yang sudah lusuh. Ketika baru dikuburkan, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat mungkar yang akan menanyakan pertanyaan kubur dan malaikat nakir yang akan menyiksa. Ketika sampai di kuburan Abu Nawas, dua malaikat itu pun merasa kebingungan. Mereka merasa aneh jika arwah yang didatanginya ternyata berkain kafan yang sudah lusuh, seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Keduanya pun berdebat sangat lama. Mereka pada awalnya ragu-ragu untuk menanyai Abu Nawas. Namun, pada akhirnya mereka tetap menanyakan kepada Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat mungkar pada Abu Nawas. "Wahai malaikat, tidakkah kau tahu, kain kafanku ini sudah lama, bukan orang yang baru wafat," jawabnya Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua malaikat itu pun bertambah bingung. Melihat Abu Nawas memakai kain kafan yang sudah lusuh, akan tetapi tanah kuburannya pun masih terlihat baru. Mereka terheran-heran. Akan tetapi, setelah lama keduanya berdebat, akhirnya salah satu dari mereka menegaskan bahwa memang kuburan tersebut merupakan kuburan yang sudah lama, sehingga tidak perlu lagi ditanya pertanyaan mengenai alam kubur. Kedua malaikat itu pun pergi dari kuburan Abu Nawas, sebab mereka yakin bahwa kuburan Abu Nawas adalah kuburan yang sudah lama dan tidak perlu lagi ditanyai pertanyaan alam kubur. Keduanya berpindah ke kuburan lain yang masih baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu ketika, Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Baginda kemudian mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Tibalah Baginda di sebuah perkampungan. Beliau melihat beberapa orang yang berkumpul. Kemudian Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mendekat. Beliau melihat ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba saja
ada seseorang yang datang dan bergabung di situ. Kemudian ia pun bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu pun berpikir. Sejenak kemudian, dia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan memekik dan keringatnya bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja pun terkesan mendengar penjelasan ulama tersebut. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini, ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Mendengar hal tersebut, Baginda Harun al-Rasyid pun semakin terkesan. Beliau kemudian pulang kembali ke istana. Baginda Raja sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun dipanggilnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, kemudian Baginda Raja pun berkata, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan tersebut. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan." "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak Baginda Raja terdiam.
Di sela-sela kebingungannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Kemudian Abu Nawas pun segera mohon diri, karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, kemudian beliau bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal lehermu." Baiklah Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan, jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan sang raja. Cukup lama ia berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, Abu Nawas baru keluar rumah. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang menjawab benar akan dia lepaskan. Tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya, tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kau tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka Tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya hari ini hari apa mereka akan tahu. Apalagi jika Tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, Tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian, raja pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Sudah bertahun-tahun, Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang yang terkenal. Suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam,
Beliau berkata kepada para menteri, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tidak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal tersebut. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, serta 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun segera melepaskan pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas harap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Tiba-tiba Baginda Raja memboyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan menenteng sebutir telur. Abu Nawas pun masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena memang ia tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Namun Abu Nawas tampak tenang. Bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa terheran-heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda bangga. "Tunggu dulu, wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi Abu Nawas?"
kata Baginda tidak sabar. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyuk, kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucap kata sepatah kata pun. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan pulang kembali ke istana. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin sekali menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi, ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda pun memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Ku beri kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika makan siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lebih lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar,
hujan pun turun dengan derasnya. Malah hujan kali ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya pun langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda Raja pun menjadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Mudah, tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Baginda. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.